Ya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, namun terkadang status sebagai guru honorer menjadi penghalang untuk mengajar dan berdedikasi pada pendidikan. Ya, tetapi ternyata masih ada guru yang sangat menunjukkan dedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan, bahkan hingga usianya yang tidak muda lagi. Seperti apa kisahnya berikut selengkapnya. Guru berperan penting dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Inilah yang mendasari Maman Supratman, seorang guru musik. Meski sejak 1977 berstatus guru honorer, pria yang memiliki 9 cucu dan 3 cicit ini tidak patah semangat dalam mengajar. Pernah mengajar ilmu fisika, kini Maman lebih menikmati mengajar kesenian. Salah satunya adalah alat musik tradisional angklung. Melalui musik kesenian khas Indonesia ini, Maman tidak hanya mengajarkan mengenai cara bermain musik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai positif. Lanjut saya senang dengan pelajaran ini, jadi untuk mencari kerjaan ya selain ini, bukan nggak mau. Musik itu disiplin sebetulnya. Disiplin dan tertib kalau kita ngerti sebetulnya, apalagi misalnya angklung. Angklung itu harus kompak, disiplin. Kalau megang satu nada jangan pindah-pindah. Soalnya ada satu aja, lagu nggak jalan. Selama 40 tahun sebagai guru honorer yang berdedikasi tinggi mengantarkannya mendapat penghargaan sebagai guru teladan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada 2 Desember 2014 lalu. Pak Maman itu non-PNS, sudah ya 30 tahunan lebih lah, hampir 40 tahunan mengabdi. Sebelum di sini di SMP 6, usianya sudah 75 tahun. Ya, ini merupakan guru yang tertua mungkin se-Indonesia. Di sekolah kami Pak Maman kita jadikan satu motivator yang bisa membangkitkan semangat kami. Kami juga selalu mencontohkan Pak Maman sebagai orang yang penuh semangat. Sampai saat ini tidak kelihatan kurangnya loyalitasnya terhadap sekolah. Semangatnya tinggi, datangnya lebih pagi dari yang lain. Dan itulah yang memotivasi kami untuk tetap maju terus. Jangan sampai kalah dengan orang yang sudah seharusnya pensiun seperti ini. Kreatif banget gitu, jadi kayak udah tua tapi ya umurnya sepantaran sama kakek saya, cuman semangatnya itu luar biasa banget gitu. Saya sampai tertegun gitu, masih ada aja guru yang mau ngajarin gitu meskipun dia udah tua. Maman Supratman menjadi cermin bahwa usia dan status sebagai guru honorer tidak menjadi penghalang untuk terus memajukan generasi bangsa. Tim Liputan DAI TV. Ya, dengan prinsip bahwa agama dan akhlak adalah hal yang mutlak, sosok ibu yang satu ini selalu berbagi ilmu pendidikan agama kepada anak-anak pemulung secara gratis. Ya, tanpa memikirkan biaya atas jasa yang sudah diberikan, ia membuka rumah sebagai tempat belajar mengaji. Enung Sri Mulyati adalah sosok wanita yang berdedikasi tinggi dalam mendidik dan membimbing anak-anak menjadi generasi berakhlak. Berbekal ilmu agama, Enung memanfaatkan waktunya untuk mengajar mengaji bagi anak-anak pemulung tanpa memungut biaya sepeser pun. Sejak tahun 2007, Enung mulai mengajar mengaji dan tekadnya tak pernah surut untuk menanamkan nilai agama dan akhlak. Karena baginya agama adalah hal yang mutlak dan tak dapat ditawar. Setiap harinya sekitar 60 anak dan ibu rumah tangga belajar mengaji di rumahnya. Tadinya anak-anak ibu tadinya nggak kepikiran biarin dah anak-anak mulung habis sekolah juga nggak kebiaran, tapi pas jadi pendidik jadi semangat, anak kita juga pengen gitu kayak orang bisa sekolah gitu. Nah itu ya ada perubahannya banyak ya, namanya kita mendidik karena Allah ya, mudah-mudahan juga sama pengen lihat kalau lihat anak didik kita sukses, kita juga bangga gitu. Udah nggak ada harapan apa-apa, ya udah ikhlas aja gitu. Karena kesetiaannya mengajar mengaji, wanita kelahiran Garut tahun 1970 ini mendapatkan tawaran untuk mengajar PAUD. Sejak Juli 2015, setiap Senin hingga Jumat, Nung mengajar di PAUD ini. Ngajar calistung aja, ngajar huruf hijaiyah, huruf
angka gitu kan, huruf abjad. Jadi pendidik ya melatih kesabaran. Anak-anak kan beda-beda sifatnya, ada yang diem, ada yang super aktif gitu ya. Itu kesabarannya harus bisa ngelatih anak itu supaya nurut gitu ya, bisa duduk manis gitu, nurut, bisa suruh nulis, suruh baca gitu. Hidup Enung Sri Mulyati sepenuhnya didedikasikan untuk dunia pendidikan, terutama untuk anak-anak yang kurang mampu. Karena menjadikan anak didiknya berguna bagi nusa dan bangsa yang beragama dan berakhlak menjadi tujuan utama Enung Sri Mulyati. Tim Liputan DAI TV. Bagi Anda yang gemar berolahraga, kawasan Gelora Bung Karno di kawasan Jakarta Selatan menjadi lokasi favorit untuk menjaga kebugaran badan. Ya, di salah satu sudut kawasan ini terdapat sebuah lahan yang memiliki fasilitas olahraga yang bisa diakses oleh masyarakat secara gratis. Seperti apa? Berikut liputannya. Olahraga merupakan kegiatan yang penting dilakukan agar tetap fit dan bugar. Salah satu tempat olahraga yang sering kali dikunjungi oleh masyarakat adalah Gelora Bung Karno yang berlokasi di Jakarta Pusat. Gelora Bung Karno menyediakan berbagai macam fasilitas olahraga yang dapat menjadi pilihan masyarakat. Selain itu, lahan kosong di sekitar gedung juga dimanfaatkan dengan menyediakan alat olahraga gratis yang dapat digunakan. Fasilitas ini mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Salah satunya Ian yang sering kali berkunjung setelah pulang bekerja. Lumayan lah ya, karena ini fasilitas gratis ya. Dengan kesibukan warga Jakarta yang setumpuk ya kan, mungkin setelah pulang kerja mereka bisa sambil olahraga ya kan, gratis gitu. Dalam kesempatan yang sama, Dimas juga mendukung fasilitas gratis yang disediakan. Ia bahkan ikut berkontribusi dengan menyumbangkan salah satu alat olahraga untuk digunakan masyarakat. Udah cukup baik sih dari pemerintah, udah mau menyediakan kita supaya rajin olahraga aja. Kan juga olahraga kan, intinya sih kalau fasilitas kayak gini kita olahraga nggak harus bayar kan. Kita gratis, paling datang ke sini cuman bayar parkir atau beli minum tanpa harus bayar biaya bulanan, seperti itu. Oh ini kebetulan kita ada komunitas ya di World Embassy itu kita patungan buat ngebangun bar, ya jadilah bar ini. Jadi kita menyediakan ini juga dipakai buat orang lain juga kok, nggak cuma komunitas kita aja. Pemerintah sudah saatnya memperbanyak fasilitas yang bermanfaat di beberapa tempat. Tak hanya di Gelora Bung Karno saja, namun di berbagai taman kota dengan memanfaatkan lahan yang kosong. Indri Larasati, Steven Subroto, DAI TV. Pada masanya Bandung adalah lautan dengan terumbu karang yang kemudian berubah menjadi daratan. Proses tersebut kemudian diikuti dengan munculnya gunung-gunung api yang kemudian berubah menjadi cekungan. Seperti apa saja proses terbentuknya sisa-sisa gunung api yang kemudian berubah menjadi cekungan? Berikut liputannya. Terdapat banyak sejarah alam yang berada di kawasan Bandung bagian timur. Anda dapat menjelajahi beragam wisata alam yang memiliki cerita sejarah menarik. Dulu, Bandung adalah lautan dengan terumbu karang, namun terjadi proses pengangkatan kerak bumi sehingga kawasan ini berubah menjadi daratan. Kejadian tersebut juga diikuti oleh munculnya gunung-gunung api yang tersebar, sehingga bentuk daerah ini berubah menjadi cekungan. Salah satu cekungan Bandung yang menarik berada di bagian timur, terdapat Gunung Api Purba dan beragam wisata alam yang dapat Anda rasakan di sini. Oke ya, jadi yang kita lihat ini yang datar begitu dan semuanya terus ke arah barat sana. Ini adalah bagian dari apa yang disebut cekungan Bandung. Memang bentuknya datar karena dulunya bekas danau. Dulunya bekas danau. Dulunya bekas danau, tapi besar kemungkinan bagaimana bisa membentuk cekung gitu, ada kemungkinan dikontrol oleh retakan-retakan dan membentuk sesar. Jadi nanti ambles gitu. Cekungan itu relatif ambles begitu. Dan itu kemudian menjadi cekung, kemudian sedimen mengisi cekungan tersebut yang kemudian menjadi datar seperti ini. Menjadi datar. Tak jauh dari kawasan ini juga terdapat kaldera dari Gunung Purba yang dinamakan Mandalawangi. Selain menikmati keindahan-keindahan alam tersebut, di kawasan Gunung Api Purba juga terdapat salah satu gunung tertua, Gunung Gelis,
dengan tinggi puncak gunung 1.281 meter di atas permukaan laut dan dapat ditempuh selama 1 hingga 2 jam pendakian. Gunung api Gelis menghasilkan bebatuan berjenis batuan taf. Batu ini bersifat hidroskopis, yakni menyerap air. Batuan jenis taf ini mengandung 75% abu letusan gunung api dan merupakan piroklastik, yakni berupa pecahan magma yang dilontarkan ke permukaan. Selain di sekitar Jatinangor, kawasan Nagrek juga memiliki kisah alam yang menarik, seperti bukit kecil Gunung Letik. Di sini terdapat bebatuan berjenis welded tuff yang merupakan hasil dari aktivitas gunung api purba akibat letusan yang maha dahsyat. Tim Liputan, The ITV. Ya, berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daaya_tv dan @haloindo_daitv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.